Waalaikumsalam Bu Ririn. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Henry selaku Kepala SMA Negeri 14 Berau sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menerima wawancara saya Pak. Sama-sama Bu. Mungkin saya minta sharingnya terkait dengan praktik pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah Bapak selama ini. Pasti ya sebagai seorang kepala sekolah banyak hal yang harus diputuskan Pak ya? Iya Bu, betul. Jadi selama ini sebagai seorang pemimpin, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang kemudian Bapak tangani, apakah dia masuk dalam kategori dilema etika atau termasuk dalam rujukan moral, kira-kira seperti apa Pak? Jadi dalam kita menangani kasus, kita mencoba untuk menjadi detektif sendiri ya. Kita mengidentifikasi secara personal, kita tanyakan sebenarnya apa latar belakang dia melakukan pelanggaran seperti itu, sehingga kita bisa membuat keputusan-keputusan yang menurut saya bijak dan adil. Apakah Bapak pernah menemukan kasus yang itu berkaitan dengan dilema etika atau itu yang berkaitan dengan rujukan moral? Sebenarnya banyak sekali kasus seperti itu pasti kita jumpai di sekolah. Yang terakhir kemarin, karena sekolah saya ini dikelilingi lahan sawit, banyak siswa saya itu juga bekerja sebagai buruh sawit gitu ya. Jadi ada beberapa siswa yang sering izin gara-gara mereka yang kerja di sawit, memang jadi tulang punggung keluarga gitu. Jadi mereka sudah mau hadir setiap hari ke sekolah aja sudah luar biasa Pak ya? Luar biasa sekali. Apalagi harus memancing mereka bagaimana agar berprestasi, ya betul, memiliki nilai lebih gitu ya. Oke, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ketika menangani kasus-kasus ya, di mana ada dua kepentingan yang di situ sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan adalah kita sama-sama sharing dan diskusi kepada pihak-pihak yang nantinya akan bersangkutan dengan siswa tersebut, wali kelasnya dan guru bidang studi. Kira-kira siswa ini memang layak nggak diperjuangkan gitu ya? Latar belakang dia banyaknya izin atau alfa itu kenapa? Itu kan perlu diidentifikasi seperti itu. Jadi sehingga kita bisa mengambil keputusan terbaik lah untuk dia, apakah bisa istilahnya diarahkan atau bagaimana jalan terbaiknya. Jadi emang kita harus menggali lebih dalam dulu Pak ya, alasan mendasar dia tidak hadirnya karena apa, kemudian dampaknya terhadap pendidikannya bagaimana. Orang tua ada dilibatkan Pak? Kami punya prosedur tahapan-tahapan. Ketika siswa itu 3 kali tidak hadir tanpa keterangan, maka orang tua akan dipanggil seperti itu. Apabila orang tua tidak bisa datang, bahkan saya suruh guru saya yang ke rumah seperti itu. Home visit ya Pak? Ya, home visit. Nah, komunikasi dengan orang tua pokoknya harus tetap dilakukan. Oke. Tadi prosedur ketika menangani kasus. Nah kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika tersebut? Seperti tadi yang Bapak ceritakan, contoh tentang kehadiran siswa ya. Hal yang paling efektif itu adalah setiap kita mengambil keputusan ya harus rapat ya. Jangan semata-mata kita putuskan sendiri. Jadi kita mengajak ngobrol wali kelas, kemudian guru, agar sesuatunya itu diputuskan bersama-sama ya. Tapi ada kalanya juga kita harus memutuskan hal-hal yang sifatnya urgent gitu ya. Contohnya ya seperti tadi ada siswa yang alfa sudah sekian, tapi karena kita lihat latar belakangnya sebagai tulang punggung keluarga, maka saya meminta kadang kepada guru-guru untuk berikanlah kesempatan lagi seperti itu untuk dia bisa belajar gitu. Jadi sambil ditelaah kemudian anak ini tetap diberikan kesempatan Pak ya? Iya. Mencari
pendidikan, kemudian sambil dicarikan solusi, kira-kira begitu ya? Iya, sambil kita carikan solusinya. Ini gimana supaya anak ini tidak terlalu jauh ketinggalan pelajaran dan kedepannya tidak terlalu banyak lagi alfanya, ketidakhadirannya. Dan tentu saja itu nampaknya peran besar orang tua juga ada di dalamnya, Pak ya. Iya. Sejauh ini komunikasi Bapak dengan orang tua dalam penanganan tersebut bagaimana? Apakah cukup lancar dan efektif atau orang tua lebih cenderung abai atau bagaimana, Pak? Sejauh yang saya tangani, rata-rata Bu, orang tua itu abai, ya. Iya. Karena orang tua di tempat saya itu kan di daerah pesisir, mereka itu fokus dengan pekerjaannya. Iya. Pergi pagi, pulang sore. Kadang nggak terlalu memikirkan pendidikan anaknya seperti itu. Itu yang sangat saya sayangkan. Jadi seperti itu Bu. Karena fokusnya memenuhi kebutuhan Ya, keluarga, Pak ya. mungkin kebutuhan keluarga. Kayaknya mencari uang lebih penting. Lebih daripada penting, iya. sekolah. Oke. Kalau boleh saya tahu Pak, hal apa saja yang selama ini tuh menjadi sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Tantangannya ya dengan kita mengambil keputusan yang sebenarnya ini sebuah dilema secara kuantitas kehadiran kan dia tidak bisa dianggap naik kelas misalnya, tapi secara moral dia itu sebenarnya melakukan pendidikan karakter kan, membantu orang tua. Itu kan sebagian guru itu nggak setuju ketika dia naik. Bagaimana yang lain yang rajin merasa? Nah, tantangan kita di situ. Bagaimana kita mengarahkan dan mempercayakan bahwa murid ini nanti bisa kita tangani, bisa kita usahakan untuk lebih cerah masa depannya. Karena sekolah saya sekolah satu-satunya ketika murid itu keluar pasti dia sudah tidak akan lanjut, ya, dia tidak akan lanjut. Itu yang saya perjuangkan. Jadi beratnya menjadi pemimpin itu begitu Pak ya? Iya, iya, betul. Di satu sisi rekan sejawat kita juga mempertanyakan Ya. keputusan kita, di sisi lain ada masa depan yang juga dipikirkan. Baik. Yang selanjutnya yang ingin saya ketahui adalah apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Biasanya kami itu punya tahapan-tahapan. Jadi ketika ada masalah tidak langsung blok masalah itu sudah besar baru dilaporkan ke saya. Biasanya ada tahapannya. Itu yang membuat saya juga terbantu karena memang dari tahap demi tahap itu orang tua dilibatkan. Misalnya tadi siswa yang jarang masuk sudah tidak masuk 3 kali, maka kita hubungi orang tua dan seterusnya, kelipatannya seperti itu. Jadi orang tua itu tidak kaget dengan apa yang kita putuskan gitu. Artinya ketika ada laporan permasalahan ini segera ditindaklanjuti, tapi tidak perlu menunggu jadwal khusus gitu Pak ya, gitu. Tapi sesuai dengan level prosedur penanganan kasus di sekolah ya. Iya Bu, betul. Nah mungkin yang berikutnya adalah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam prosedur? Tentu semua sivitas akademika, guru, staf TU, ketua komite termasuk itu sangat membantu saya. Terutama kalau berurusan dengan orang tua, tentunya saya minta pertimbangan ketua komite, bahkan pengawas juga sering juga saya minta masukan. Komitenya aktif Pak ya? Komitenya alhamdulillah aktif, walaupun cuma pengurus inti saja. Iya. Paling tidak sekolah punya kekuatan ketika ada sebuah kesalahan kita tidak menanggung sendirian. Iya Bu, gitu, ya. ada sudah jalur yang kita. Pertanyaan saya yang terakhir Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman sebagai pengambil keputusan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika?
pembelajaran yang bisa saya petik itu yang pertama adalah sebagai seorang pemimpin terkadang kita harus menggunakan empati kita, positif emosional kita dalam mengambil keputusan. Jadi sehingga keputusan yang kita hasilkan itu bisa mendatangkan kemanfaatan seperti itu. Jadi kita harus mempertimbangkan positif negatif dari sesuatu yang kita putuskan. Jadi tidak sekonyong-konyong begitu kejadian A langsung tatipnya B langsung diputuskan B gitu ya. Tapi banyak runtutannya. Ada sisi moral, kemanusiaan dan sebagainya yang patut dipertimbangkan. Baik Pak, sudah berapa tahun menjadi kepala sekolah selama ini Pak? PLT 2 tahun, definitif 2 tahun. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Henry atas pengalamannya. Ini bisa menambah wawasan baru bagi saya untuk lebih mengetahui dalam bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan tadi sebagai seorang pemimpin. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan semakin sukses ya. Sukses juga buat Bu Ririn ya. Sampai selesai programnya lulus dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Pak Henry. Assalamualaikum. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rama. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Rama? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan yang sehat walafiat. Kebetulan kita juga berjumpa di kegiatan rutin kita musyawarah kerja kepala sekolah ya Pak Rama. Sekalian saya meminta kesediaan Pak Rama untuk saya wawancarai dalam kegiatan demonstrasi kontekstual CGP Angkatan ke-10 Pak Rama. Baik. Temanya yang berkaitan dengan praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kebetulan Pak Rama saat ini kepala sekolah ya Pak Rama. Sudah berapa tahun Pak Rama? Alhamdulillah berjalan 3 tahun. Di SMA Negeri 13 Berau. Luar biasa jauh dari Tanjung Pak ya. Lumayan. Berapa kilometer Pak? 100 kilo rasanya. Masya Allah perjuangan. Baik Pak Rama, boleh sharing-sharing sedikit kepada saya terkait dengan selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang pastinya banyak Bapak tangani di sekolah ya sebagai pimpinan. Yang kita ketahui ada dalam bentuk kasus yang berupa dilema etika, ada juga yang dalam bentuk rujukan moral. Bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasinya? Biasanya untuk mengidentifikasinya itu kami lihat dari situasi dan kondisinya ya. Jadi dari jenis-jenis pelanggaran, apakah pelanggaran yang termasuk pelanggaran ringan, berat, sedang, ataupun yang pelanggaran yang masih bisa dimaklumi. Oke. Apakah dia berkaitan dengan hukum apa tidak gitu ya? Seperti itu. Oke, jadi selama ini bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih sebenarnya, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita dilema mau ambil keputusan yang mana. Jadi bagaimana selama ini Bapak melakukannya? Memang biasanya banyak kasus-kasus yang menjadi dilema bagi diri kita sendiri. Jadi salah satu contohnya misalnya kemarin baru saja terjadi di sekolah kami ada kasus merokok di sekolahan. Nah itu sebenarnya menjadi dilema bagi kami karena siswa tersebut ini melanggar peraturan juga, tapi juga di sisi lain dia masuk ke kelas 12 seperti itu. Jadi itu merupakan dilema bagi kami. Karena kelas 12 itu memang agak rawan Pak ya? Iya, agak rawan. Baik, jadi dengan kondisi seperti itu langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan? Ya, jadi langkah awal misalnya kami menerima laporan nih, kami biasanya memanggil wali kelas, terus juga BK ataupun kesiswaan yang ada di sekolah. Selanjutnya dari kesiswaan tersebut menentukan nih apakah siswa ini sudah berapa kali melakukan pelanggaran. Itu. Kemudian dengan adanya pelanggaran itu yang dilakukan oleh pihak sekolah apa selanjutnya?
Ya jadi eh, kalau untuk misalnya dia baru awal melakukan pelanggaran, kami kasih ini aja sih, pemahaman seperti itu, pendampingan juga. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal-hal kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif itu ini ya, pelibatan wali kelas, terus kesiswaan, dan juga komite seperti itu. Sehingga keputusan ini yang diambil itu sudah hasil analisis dan musyawarah bersama, Pak, ya. Gitu. Sehingga ketika ada apa ya, keraguan di kemudian hari atau rasa kurang nyaman, itu bersama-sama gitu, Pak, ya, nggak sendirian. Oke, yang berikutnya kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, Pak? Yang menjadi tantangan itu ya tadi ya, jadi apa namanya, yang menjadi tantangannya tadi itu, jadi kalau misalnya ini kan dia kelas 12 nih. Nah, kalau misalnya kita keluarkan ataupun kita pindahkan itu kan sayang, karena tinggal beberapa bulan lagi dia menempuh pembelajaran seperti itu. Sementara kalau misalnya kita tetap pertahankan, akan menjadi penyebab dari apa ya namanya ya, mempengaruhi yang lain juga, mungkin seperti itu. Dari keputusan yang Bapak ambil itu, apakah ada tantangan dari teman sejawat mungkin? Apakah langsung sudah bulat suara satu sekolah, atau mungkin masih ada yang mempertanyakan kenapa harus mengambil langkah A atau langkah B gitu, Pak? Ya sebenarnya ada beberapa guru atau pengajar yang menolak ya sebenarnya. Cuma gimana lagi sisi kemanusiaan kita seperti itu. Kembali lagi ke sisi kemanusiaan kita yang ingin mencerdaskan anak-anak, membina anak-anak. Tidak mungkin manusia itu melakukan kesalahan berterus-terus kan, pasti akan ada apa ya namanya, perbaikan diri lah seperti itu. Jadi ada istilahnya apa namanya, bahwa setiap manusia pernah melakukan kesalahan, pasti punya peluang untuk perbaikan, Pak. Resolusi. Oke, yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan ketika ada kasus tersebut dan memilih jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk dan prosedurnya seperti apa ya, Pak Fajar? Kalau untuk jadwalnya tidak berjadwal ya Bu. Jadi kalau misalnya ada sebuah kesalahan, itu nanti saya akan memanggil wali kelas terlebih dahulu. Nanti wali kelas akan menginterogasi atau mungkin menanyain teman sebayanya dulu. Nah, nanti dari hasil dari hasil yang disampaikan oleh wali kelas, nanti kami bicarakan lagi kepada kesiswaan. Kemudian nanti akan diserahkan ke forum guru maksudnya. Nah, nanti baru akan dibuatkan keputusan bagaimana solusinya. Jadi ketika memang ada laporan segera ditindaklanjuti ya. Karena kalau dibiarkan lama mungkin akan menguap dan akan mengundang yang lain gitu ya, permasalahan baru. Baik, yang berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, jadi banyak sih yang mendukung atau yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan, seperti dari pihak guru, terus juga dari wakil-wakil dan juga guru BK. Ya. Jadi tidak kerja sendiri, Pak, ya? Tidak kerja sendiri. Ada tim detektif desa kamu. Seperti itu. Baik, pertanyaan saya yang terakhir, Pak Rama, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di depan? Ya, jadi kalau dari diri sendiri ya, itu saya kadang sulit untuk mengambil keputusan. Jadi untuk mengambil keputusan itu saya melibatkan orang-orang yang ada di sekitar saya agar sama-sama mengambil keputusan yang terbaik.
Oke, setelah melihat dan meruntut ya dari permasalahannya, akar masalahnya apa, penyelesaiannya bagaimana, kemudian baru diputuskan bersama gitu Iya, ya. seperti itu. Oke, jadi memang kepala sekolah bukanlah apa-apa tanpa tim yang hebat juga Pak ya. Iya, Gitu. seperti itu. Baik, luar biasa Pak Rama, menjadi pemimpin tentu butuh perjuangan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Sukses selalu Pak Rama, mudah-mudahan semakin banyak karya dan inovasinya dalam membesarkan sekolah dan juga menginspirasi sekolah-sekolah lainnya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk saya wawancara. Banyak hal yang dapat saya ambil dari contoh-contoh yang Pak Rama berikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Sama-sama juga Bu. Semoga sukses menempuh pendidikan guru penggerak. Amin.